Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Andini Rahmawati, mahasiswi Universitas Al-Azhar Indonesia, program studi Bahasa dan Kebudayaan Arab. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu jenis dari kalam insya thalabi, yakni nida atau seruan. Kalam insya thalabi adalah kalimat yang menghendaki terjadinya sesuatu yang belum terjadi ketika kalimat itu diucapkan. Nah, kalam ini memiliki 5 jenis. Yang pertama ada amar, yang kedua ada nahyi, yang ketiga ada istifham, yang keempat ada tamani, dan yang terakhir ada nida atau seruan yang akan menjadi fokus bahasan kita pada kali ini. Nah, huruf-huruf nida ini ada 8 yang digunakan sebagai pengganti lafaz dari ad'u atau aku memanggil. Berikut adalah huruf-huruf dari nida. Kemudian huruf asli nida yang digunakan untuk memanggil orang yang dekat adalah huruf hamzah dan ai. Selain kedua huruf itu adalah huruf nida yang digunakan untuk memanggil orang yang jauh. Nah, namun karena ada pertimbangan dari balaghah, kadang huruf nida ini dapat digunakan melenceng dari fungsi aslinya. Gimana sih? Maksudnya bisa melenceng karena pertimbangan balaghah? Nah, kita akan bahas setelah ini. Nah, dalam pembahasan nida kali ini ada istilah yang digunakan, yakni adalah munada atau orang yang dipanggil. Terjadinya penyimpangan fungsi asli dari huruf nida ini saya akan jelaskan beserta contoh agar lebih mudah dipahami. Saya akan membacanya melalui handphone. Amalika rikki wa man sya'nuhu hibatul lujaini wa'id kul abidi da'autuka indan qita'ir rojai wal mautu minni kahablil waridi. Artinya, wahai pemilik kehambaanku dan wahai orang yang bertabiat memberikan perak dan kemerdekaan hamba, aku memanggilmu ketika tidak ada lagi harapan, sedangkan kematian itu bagiku seperti urat nadi. Nah, syair ini tulisan ini ditulis oleh Abu Thayyib. Nah, apabila diperhatikan huruf nida yang digunakan adalah huruf hamzah. Nah, seperti yang dikatakan sebelumnya, untuk hamzah dan ai adalah huruf yang fungsinya untuk memanggil orang yang dekat. Namun di sini kita harus mengetahui dulu ini apakah pembicaraan secara langsung atau ditulis melalui teks. Nah, dari teks yang ini Abu Thayyib menuliskan surat kepada seseorang, tepatnya kepada gubernur di Istiqlal. Nah, kenapa dia menggunakan kata hamzah, menggunakan huruf hamzah untuk memanggil gubernur yang jauh? Hal ini disebabkan karena pertimbangan balaghah, yakni jauh di mata, dekat di hati. Abu Thayyib ingin menjelaskan bahwa meskipun secara fisik gubernur ini jauh, tapi hati mereka dekat. Nah, itu adalah pertimbangan balaghah atau rahasia balaghah yang lembut, sehingga dibolehkan untuk menggunakan atau menyalahgunakan penyimpangan dari huruf asli, yakni hamzah atau ai, digunakan untuk panggilan orang yang jauh atau munada yang jauh. Nah, selanjutnya ada perkataan dari Abu Nuwas. Ya Rabbi in azumat adzunubi kasrotan falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu. Wahai Rabbku, seandainya dosa-dosaku sangat besar, maka sesungguhnya aku tahu bahwa pengampunanmu lebih besar. Nah, perkataan Abu Nuwas ini menandakan bahwa munadanya itu dekat. Tapi kenapa ia tidak menggunakan huruf hamzah atau ai, malah menggunakan huruf ya? Hal ini disebabkan karena hal yang mulia, yakni di mana Abu Nuwas, seperti yang kita ketahui bahwa Allah memang dekat dengan kita, tetapi ada derajat keagungannya yang sangat tinggi sehingga kita tidak bisa menyamai itu, seolah-olah Allah itu jauh
jauh secara derajatnya, bukan kedekatannya. Nah, itu adalah dari pertimbangan balaghahnya, kenapa bisa menggunakan huruf ya, bukan huruf aslinya yang ya, ai ataupun hamzah. Nah, selanjutnya ada perkataan dari Al-Farazdak yang menyambungkan nenek moyangnya. Ulaika abai faji'ni bimithlihim idza jama'atna ya jarirul majami'. Inilah nenek moyangku, maka tunjukkanlah kepadaku orang-orang seperti mereka ketika pada suatu saat kita bertemu dalam suatu pertemuan, wahai Jarir. Nah, perkataan dari Al-Farazdak ini menandakan bahwa munadanya itu dekat, tapi ia tidak menggunakan ai ataupun hamzah. Hal tersebut karena menurutnya lagi-lagi perihal derajat, bahwa derajat si Jarir ini jauh daripada derajatnya. Maksudnya Al-Farazdak itu memiliki derajat yang lebih tinggi. Nah, maka dari itu, dari pertimbangan balaghahnya, itulah alasan mengapa ia tidak menggunakan aim ataupun hamzah dalam perkataannya. Kemudian yang di bawahnya ada perkataan aya jami'ad dunya li ghairi balaghatin liman tajma'ud dunya wa anta tamut. Wahai orang yang menghimpun dunia tanpa batas, untuk siapakah engkau bakal meninggal? Seperti yang diketahui bahwa makna asli dari nida adalah untuk yakni menghendaki menghadapnya seseorang. Namun ternyata ada makna lain, seperti contoh yang nomor 1 ini, ya kolbu. Makna lainnya adalah untuk teguran atau peringatan keras. Kemudian ada juga yang contoh kedua, untuk makna menampakkan keresahan atau kesakitan. Kita mengetahui bahwa nida itu memiliki makna lain selain untuk memanggil seseorang atau agar seseorang itu menghadap kita. Yang harus diperhatikan ketika nida mengandung makna lain adalah korinah-korinahnya. Pada slide terakhir ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjawab soal apabila diminta untuk mengidentifikasi tentang nida. Pertama yang harus ada pada jawaban adalah nida, huruf nida apa yang digunakan, seperti hamzah atau ai atau yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua, munadanya jauh atau dekat. Yang ketiga, apakah fungsinya sesuai dengan yang semula atau tidak. Apabila tidak, jelaskan hal tersebut sebagai isyarat dalam bentuk apa. Seperti itu. 3 jawaban itu harus ada ketika kita mengidentifikasi nida, soal-soal nida. Nah, seperti yang dilihat yang di contoh pertama ini dan contoh yang kedua ini sama-sama menggunakan huruf hamzah, huruf nida hamzah, yang dimana huruf nida hamzah ini dekat untuk panggil munada yang dekat. Tapi kenapa jawabannya bisa berbeda? Nah, kita bisa lihat dari teks pertama ini yang abunai. Nah, ini kan dekat, posisi munadanya ini dekat. Sedangkan yang Husainu itu sebenarnya juga dekat, bisa dibilang munadanya dekat. Tapi kenapa jauh? Tidak sesuai dengan fungsi semulanya. Hal tersebut karena pada contoh kedua ini ditulis dalam sebuah surat. Jadi seorang ayah menuliskan surat kepada anaknya. Seolah-olah seperti contoh-contoh yang sebelumnya yang saya sebutkan, jauh di mata namun dekat di hati. Nah, ini termasuk pertimbangan dari balaghahnya. Maka dari itu kita biasanya harus memperhatikan dulu apakah soal tersebut merupakan perkataan ataukah tulisan dalam sebuah surat atau yang lain sebagainya. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon diluruskan, dan apabila ada kekurangan mohon dimaklumkan dan bisa ditambahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.